warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang tugas metode penelitian saya, yaitu berjudul pengaruh corporate governance terhadap kinerja dan nilai perusahaan pada perusahaan high profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari akuntansi F 2020 NIM 2016 dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Untuk latar belakangnya yaitu IICG atau The Indonesian Institute of Corporate Management mendefinisikan konsep tata kelola perusahaan yang baik sebagai seperangkat mekanisme untuk mengarahkan perusahaan agar operasi perusahaan dilakukan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Setelah ditemukannya skandal keuangan besar, publik mulai mempertanyakan tindakan korporasi utama yang terlibat dalam skandal tersebut yang bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik dalam hal akuntabilitas, keadilan, kejujuran, transparansi. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja perusahaan, kinerja pegawai, dan kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, sedangkan kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Dari K. Kurnianto 2018. Berdasarkan ketiga pendapat yang saya ajukan di proposal, dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan adalah suatu kondisi yang dicapai manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan yang dijadikan gambaran bagi masyarakat maupun investor yang biasanya berkaitan dengan saham. Untuk rumusan masalah saya yaitu yang pertama, apakah pengaruh good corporate governance terhadap kinerja pada perusahaan high profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021? Yang kedua, apakah pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan pada perusahaan high profile yang terdaftar di Bursa Efek 2019 sampai 2021? Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap kinerja pada perusahaan high profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Yang kedua ada untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan pada perusahaan high profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Untuk penelitian terdahulu saya yaitu dari Darmawanti 2018, pengaruh governance dan leverage terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, dan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan variabel aktivitas dewan komisaris. Yang kedua, dari Eva Maria Sulastri 2017, pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk kriteria indeks CGI. Berdasarkan hasil penelitiannya yaitu diketahui bahwa CGPI berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, CGIP berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, CGIP tidak berpengaruh terhadap Tobinski, CGIP berpengaruh positif signifikan terhadap MBVR, ROA berpengaruh positif terhadap Tobinski, ROE tidak berpengaruh terhadap Tobinski, ROA dan ROE tidak berpengaruh terhadap MBFR. Selanjutnya dari Nur Hasanuddin dan M. Yayang Tirta 2016, untuk penelitiannya yaitu pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
Untuk hasil penelitiannya yaitu GJG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang dipromosikan dengan ROA dan ROE. Selanjutnya dari Utomo 2018 yaitu analisis mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan yang terdaftar di BRI 2014 sampai 2016. Untuk hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan Dewan Komisaris atau khususnya Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang terakhir yaitu dari Budiman 2017 yaitu analisis regresi linear berganda. Untuk hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan variabelnya Dewan Direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya ada kerangka konseptual dan jenis penelitiannya. Di sini kerangka konseptual saya ada kursi Dewan Komisaris sampai pemilikan asing. Selanjutnya jenis data saya yaitu menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit dari tahun 2019 sampai 2021 yang dapat diperoleh dari www.index.co.id dan website perusahaan. Untuk objek penelitiannya, yaitu dilakukan terhadap perusahaan yang listing di BRI untuk jangka waktunya 3 tahun, dari tahun 2019 sampai 2021. Untuk landasan teori, yang pertama, kinerja sangat perlu dievaluasi oleh setiap pemimpin suatu perusahaan untuk mengetahui manakah pegawai yang berprestasi dan tidak berprestasi, sehingga perusahaan dapat memberikan reward atau penghargaan pada orang yang tepat menurut Sedar Mayanti 2017. Yang kedua, meski perubahan regulasi dan upaya pemerintah dalam menerapkan GJG sudah ada berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asian Corporate Governance Association, skor penerapan CG di Indonesia menurun dari 39% pada tahun 2014 menjadi 36% pada tahun 2016. Indonesia berada pada urutan paling bawah pada survei tersebut, menduduki posisi paling bawah dari 11 negara. Yang ketiga, nilai perusahaan merupakan salah satu tolak ukur bagi para investor terhadap perusahaan yang kemudian dikaitkan dengan harga saham. Menurut Kurnia Fianti 2012, meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang disesuaikan dengan keinginan para pemiliknya. Karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat menurut Aditya 2015. Untuk populasi sampel dan teknik pengambilan datanya, populasinya yaitu perusahaan high profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2019 sampai 2021. Untuk sampelnya yaitu dengan metode purposive sampling dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Untuk teknik pengambilan datanya dengan tes penerimaan klasik yaitu pengujian hipotesis. Asumsi ini bisa digunakan dengan menguji linearitas tabel ANOVA dengan mencari nilai simpangan linearitas F-test of linearity. Untuk variabel penelitian dan definisi operasional variabel, variabelnya bebas yaitu variabel independen. Jenis variabel ini menjelaskan tentang pengaruh variabel lain. Dengan meneliti terdapat 4 variabel yang independen untuk mengukur tata kelola perusahaan yang baik, yaitu ada direktur independen. Direktur ini berwenang yang tidak terafiliasi dengan direksi. Anggota komite lainnya dapat berpegang saham mengendali, tetap bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi kemampuannya untuk bertindak independen. Terus kepemilikan institusional kepemilikan ini diteliti dengan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi yaitu meliputi bank,
dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan terbatas, dan lembaga keuangan. Untuk kepemilikan publik yaitu sumber pembiayaan dari luar perusahaan yang berasal dari saham yang dimiliki publik. Terus ini kepentingannya kurang dari 5%, terus variabel independen yang terkait dalam penelitian ini kinerja dan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini kinerja perusahaan diukur dengan ROA. ROA yaitu bentuk matriks profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari total asetnya. Data ROA penelitian ini berdasarkan laporan tahunan perusahaan dari tahun 2019, 2020, sampai 2021. Untuk rancangan penelitian, ini dengan paradigma penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini pendekatannya meneliti yang berlandaskan pada filsafat positisme yang digunakan untuk menganalisis suatu populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian dan data kuantitatif atau statistik yang dikumpulkan dengan tujuan untuk mengevaluasi hipotesis yang telah ditetapkan dari Sugiono 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen, yaitu pengaruh corporate governance terhadap kinerja dan nilai perusahaan pada perusahaan high profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Itu tadi pemaparan sedikit metode penelitian saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.